dan telaga Nabi SAW paling banyak yang mendatangi. Karena apa? Karena umat beliau adalah penghuni surga paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Sekarang kita sampai halaman 30. Halaman 30 tentang kedudukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Qala al-muallif rahimahullah, Muhammadun Rasulullah SAW khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. La yasihhu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhadu bi nubuwwatihi wa la yuqda bainan nasi fil qiyamah illa bi syafa'atihi wa la yadkhulul jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi sahibul liwa'il hamd wal maqamil mahmud wal haudil mawrud wa huwa imamun nabiyyin wa khatibuhum wa sahibu syafa'atihim. Muhammad Rasulullah SAW penutup para nabi dan penghulu para rasul. Iman seorang hamba tidak sah hingga dia beriman kepada kerasulannya dan mengakui kenabiannya. Manusia tidak akan diadili pada hari kiamat kecuali dengan syafaatnya. Tidak ada umat yang masuk surga kecuali setelah masuknya umatnya. Beliau pemilik bendera pujian, kedudukan yang terpuji, dan telaga yang didatangi, yaitu imamnya para nabi dan juru bicara mereka, serta pemilik syafaat mereka. Kedudukan Nabi SAW itu sangat tinggi. Beliau adalah manusia terbaik, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia terbaik yang pertama adalah Rasulullah SAW, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka itu adalah Rasulul Azmi. Allah Subhanahu wa taala firman, wa iz akhadha rabbuka min bani wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, yaitu dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa ibn Maryam. Kami telah mengambil perjanjian yang besar dari mereka. Kemudian setelah Rasulul Azmi, rasul-rasul yang lain, kemudian para nabi, kemudian as-siddiqin,
kemudian asy-syuhada, dan kemudian as-salihin. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada, dan as-salihin, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Karena berteman akrab dengan mereka tentu kenikmatan yang paling besar gitu ya. Apalagi di surga penuh dengan kenikmatan, temannya para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada, dan as-salihin, Masya Allah. Wajib bagi kita untuk memuliakan Rasulullah, mengagungkannya, tapi mengagungkan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan dicontohkan oleh para sahabatnya. Tidak boleh kita mengagung-agungkan beliau berlebihan yang melanggar aturan atau yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan yang telah dicontohkan oleh para sahabatnya. Kemudian selain itu kita wajib mencintai Rasulullah. Kita wajib mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada seluruh manusia dan kepada diri kita sendiri. Jadi yang pertama wajib kita cintai adalah Allah, kemudian urutan kedua adalah Rasulullah SAW. Kemudian kita benarkan semua berita-berita yang datang dari Rasulullah SAW, kemudian melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian penulis buku menyebutkan tentang kekhususan dan keistimewaan Rasulullah SAW. Yang pertama, beliau itu adalah utusan Allah dan khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah salah seorang dari ayah kalian, akan tetapi beliau itu adalah Rasulullah, utusan Allah, dan penutupnya para nabi. Keutamaan yang kedua, beliau itu adalah pemimpinnya para rasul. Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpinnya seluruh manusia pada hari kiamat. Dan Rasulullah juga pada waktu Isra Mi'raj, beliau memimpin salat para nabi dan rasul, beliau imamnya. Jadi beliau pemimpin para rasul dan pemimpinnya seluruh manusia, Masya Allah. Yang ketiga dari keistimewaan beliau adalah bahwasanya iman seseorang tidak sah sampai dia beriman kepada kerasulannya dan kenabiannya. Jadi iman kita kepada Allah tidak sah, tidak diterima sampai kita beriman bahwasanya beliau itu nabi dan rasul yang diutus kepada seluruh manusia sampai hari kiamat. Jadi Rasulullah bukan hanya rasul yang diutus ke orang-orang Arab saja, tidak. Tapi Rasulullah itu diutus kepada seluruh manusia, seluruh umat sampai hari kiamat. Baik itu manusia dan jin, manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira."
Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yakussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza?" Qalu bala syahidna. Wahai golongan jin dan manusia, Allah mengatakan, wahai segenap jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian yang telah menyampaikan ayat-ayatku kepada kalian dan memberi peringatan kalian tentang pertemuan hari ini, maksudnya hari kiamat? Mereka mengatakan ya. Jadi Rasulullah diutus kepada seluruh manusia dan jin sampai hari kiamat. Itu wajib kita yakini. Beliau nabi dan rasul. Setiap rasul itu pasti nabi, tidak setiap nabi itu rasul gitu ya. Beliau nabi dan rasul. Keistimewaan yang berikutnya, yang keempat adalah manusia tidak akan diadili oleh Allah kecuali dengan syafaat beliau. Nah, dan ini sudah disampaikan pada pertemuan lalu. Di padang mahsyar, manusia kepanasan, kesulitan, mereka akhirnya datang ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, minta tolong agar mereka memberi syafaat. Mereka semuanya minta maaf, tidak bisa. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW menyanggupi, bisa. Akhirnya Allah mengadili mereka dengan syafaat beliau. Keistimewaan berikutnya, yang kelima, tidak ada umat pun masuk surga kecuali setelah umat beliau dulu masuk surga. Orang-orang beriman dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, yang pertama kali masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad yang beriman. Ini menunjukkan keistimewaan beliau dan kekhususan beliau yang Masya Allah luar biasa. Keistimewaan berikutnya adalah bahwasanya sahibul liwa'il hamd wal maqamil mahmud, beliau pemilik bendera pujian dan kedudukan yang terpuji. Jadi di hari kiamat Allah memberikan bendera pujian kepada beliau. Nabi-nabi yang lain tidak diberi, Pak. Hanya beliau saja. Dan para nabi yang lain berada di bawah panji atau bendera yang beliau bawa ini. Kemudian beliau memiliki kedudukan yang terpuji, maqami mahmud. Karena amalan beliau itu, perbuatan-perbuatan beliau itu dipuji oleh Allah dan oleh seluruh makhluk. Kemudian maqam mahmud yang lain, yaitu beliau memiliki syafaat uzma, syafaat terbesar, yaitu syafaat ketika di padang mahsyar tadi, sehingga beliau mendapatkan maqam mahmud. Asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di malam hari laksanakanlah tahajud sebagai amalan sunnah bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi dengan sholat tahajud, hendaknya kita melaksanakan sholat tahajud. Dengan itu kita mendapatkan kedudukan yang mulia.
adalah Rasulullah selalu melaksanakan tahajud, sehingga beliau mendapatkan tempat yang terpuji ini, yang siapapun tidak sampai ke tempat itu kecuali hanya beliau. Tapi beliau bukan hanya sholat tahajud saja Pak. Maqam Mahmud itu bukan hanya sholat tahajud, tapi yang lain-lain juga tadi. Berikutnya beliau Haudil Maurud, yang memiliki telaga yang didatangi. Seluruh para nabi memiliki telaga, tapi telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telaganya paling besar, lebarnya dan panjangnya sama. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Jumlah gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum darinya sekali minum, maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Dan telaga Nabi SAW paling banyak yang mendatangi. Karena apa? Karena umat beliau adalah penghuni surga paling banyak. Jadi dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, yang masuk surga itu paling banyak umat beliau, umatnya Nabi kita. Penghuni surga itu seluruhnya sebanyak 120 baris, disebutkan dalam hadis Tirmidzi, derajatnya hasan. 120 baris, 80 barisnya itu umat beliau. Ini menunjukkan keistimewaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau itu imamun nabiyyin wa khatibuhum wa sahibu syafaatihim. Beliau adalah pemimpinnya para nabi, juru bicaranya mereka, dan pemilik syafaat. Pemimpin para nabi maksudnya beliau itu ya memang nabi yang terbaik. Kemudian beliau juga pernah mengimami salat waktu Isra Mi'raj. Beliau juga juru bicaranya para nabi, perwakilannya para nabi, dan pemilik syafaat mereka. Artinya ketika di padang mahsyar, yang berani memberi syafaat, yang bisa memberi syafaat hanyalah Rasulullah, dan pemilik syafaat khusus lainnya hanyalah Rasulullah. Para nabi tidak memiliki syafaat yang khusus. Semua yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ini semuanya nukilan dari hadis. Walaupun ini ucapan beliau, tapi redaksinya itu nukilan dari hadis, mirip-mirip. Jadi ucapan beliau ini sebenarnya hadis Nabi, dan juga sebagiannya nukilan dari ayat Al-Quran. Seperti Muhammadur Rasulullah, itu dalam Al-Quran ada Muhammadur Rasulullah. Khatamun Nabiyyin, di dalam Al-Quran ada Khatamun Nabiyyin. Kemudian Sahibul Liwa'il Hamd, pemilik bendera pujian. Di dalam hadis ada lafaz beliau Sahibul Liwa'il Hamd, pemilik bendera pujian, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, ummatuhu khairul umam wa ashabuhu khairu ashabil anbiya alaihim salam. Umat beliau adalah umat yang terbaik, dan sahabat-sahabat beliau adalah sahabat para nabi terbaik. Umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, dan umat beliau yang terbaik, umat yang beriman yang terbaik adalah para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, karena kalian menyuruh pada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Nah, ini 3 kriteria ini dimiliki oleh para sahabat, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kebaikan sekecil apapun mereka semangat menyuruh orang lain untuk mengerjakannya. Keburukan sekecil apapun, dari yang paling besar kesyirikan sampai yang paling kecil, para sahabat itu paling semangat melarang umat untuk mengerjakannya. Imannya kepada Allah juga demikian, bersih dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan iman mereka sangat kokoh, gitu, terutama Abu Bakar alaihissalam, terutama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berikutnya, wa afdhal ummatihi Abu Bakar As-Siddiq, summa Umar Al-Faruq, summa Utsman Dzun-Nurain, summa Ali Al-Murtada radhiyallahu anhum ajma'in. Lima rawa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kunna naqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun Abu Bakar summa Umar summa Utsman summa Ali fa yablu dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Yang terbaik dari umatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq, kemudian Utsman Dzun-Nurain, kemudian Ali Al-Murtada radhiyallahu anhum ajma'in. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata, kami berpendapat saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup bahwasanya yang terbaik dari umat ini adalah setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan lain-lain dinilai sahih oleh Al-Albani. Wasahad ar-riwayah an Ali radhiyallahu anhu qala khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar summa Umar wa la syi'ta samaita salis. Terdapat riwayat yang sahih dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, yang terbaik dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, dan seandainya kamu mau akan kuberitahu yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Arnaud. Wa rawa Abu Darda 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mattala'at asy-syams wa la gharabat ba'da nabiyyin wal mursalin ala afdal min Abi Bakar. Abu Darda meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidaklah matahari terbit dan tenggelam setelah para nabi dan rasul yang lebih utama selain Abu Bakar. Hadis riwayat Ahmad. Wa huwa ahaqqu khalqillah bil khilafah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi fadlihi wa sabiqatihi. Wa taqdimin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi shalah ala jami'i sahabat radhiyallahu anhum wa ijma'i sahabat ala taqdimihi wa mubaya'atihi wa lam yakunillahu liyajma'ahum ala dhalalah. Abu Bakar makhluk Allah yang berhak terhadap khilafah setelah Nabi karena keutamaannya
dan keterdahuluannya masuk Islam. Juga karena Nabi SAW menyuruhnya maju menjadi imam salat atas seluruh para sahabat radhiyallahu anhum. Juga kesepakatan para sahabat atas lebih mendahulukannya dan membaiatnya. Dan Allah tidak pernah menjadikan mereka sepakat dalam kesesatan. Summa min ba'dihi Umar radhiyallahu anhu li fadlihi wa ahdi Abi Bakar ilaihi. Kemudian setelahnya adalah Umar radhiyallahu anhu karena keutamaannya dan penunjukan Abu Bakar atasnya. Summa Utsman radhiyallahu anhu li taqdimi ahli syura lahu. Summa Ali radhiyallahu anhu li fadlihi wa ijma'i ahli asrihi alaihi. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu karena ahli musyawarah mendahulukannya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu karena keutamaannya dan ijma' orang-orang di zamannya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat. Sekalipun nanti Imam Mahdi muncul, maka Imam Mahdi masih kalah utamanya dengan seluruh para sahabat. Meskipun Imam Mahdi termasuk hamba yang mulia, beliau termasuk mujaddid, pembaharu Islam. Kemudian para sahabat manusia termulia setelah Nabi dan Rasul ini, dari mereka yang paling utama adalah al-muhajirin, orang-orang muhajirin. Setelah itu orang-orang Ansar. Nah, orang-orang muhajirin, sahabat termulia ini, yang paling mulia dari mereka pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Keempat sahabat ini dari muhajirin, semuanya dari muhajirin. Abu Bakar yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, gelarnya adalah As-Siddiq, yang selalu membenarkan dan meyakini semua yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sama sekali. Nama beliau aslinya adalah Abdullah, ayahnya namanya Utsman, Abdullah bin Utsman. Beliau adalah khalifah yang pertama, maksudnya Khalifah Ar-Rasyidin yang pertama, pengganti Rasulullah SAW yang memimpin negara, yang memimpin seluruh kaum muslimin sedunia. Kalau presiden itu bukan pemimpin seluruh kaum muslimin sedunia, Pak, hanya di negara tertentu saja. Kalau khalifah, pemimpin seluruh kaum muslimin. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, siapa orang yang paling kau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Kalau dari kalangan laki-laki, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ayahnya. Kemudian ya keutamaan Abu Bakar As-Siddiq sangat banyak sekali, Pak, ya. Pokoknya luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki, dari kalangan laki-laki dewasa. Abu Bakar As-Siddiq selalu menemani Nabi SAW
kemana-mana selalu menemani. Setelah Umar masuk Islam, yang selalu menemani Nabi itu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar. Beliau juga menemani Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Abu Bakar menemani beliau sampai sembunyi-sembunyi menemani. Abu Bakar As-Siddiq, di antara sifat beliau adalah pemaaf, lembut, namun tegas dalam menyampaikan dan menegakkan kebenaran. Abu Bakar As-Siddiq juga semangat berdakwah. Banyak orang yang masuk Islam dengan sebab dakwahnya. Kemudian budak-budak juga banyak yang beliau bebaskan, sampai puluhan budak sudah dibebaskan. Kemudian Umar bin Khattab, nama beliau adalah Umar, khalifah yang kedua, Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua. Kalau Umar ini sifatnya keras dan tegas, tidak lembut lah, keras dan tegas dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Gelarnya adalah Al-Faruq karena Umar selalu membedakan dan memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, kaum muslimin sangat senang dan bahagia. Kaum muslimin yang lemah-lemah sebelum Umar masuk Islam itu mereka ketakutan karena mereka saling ditindas, apalagi budak-budaknya sering disiksa. Sehingga Abu Bakar banyak memerdekakan budak yang ditindas itu. Namun setelah Umar masuk Islam, kaum muslimin semakin berani dan orang kafir banyak yang ketakutan. Dan ketika Umar menjadi khalifah, maka banyak sekali penaklukan itu semakin banyak. Penaklukan negara-negara kafir menjadi negara Islam itu, ya. Tapi tetap saja secara keumuman kelebihan-kelebihan Umar kalau ditotal dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Abu Bakar masih kalah. Tapi masing-masing memiliki kelebihan. Ada Abu Bakar memiliki kelebihan yang tidak dimiliki Umar, Umar juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar. Tapi kalau ditotal jumlah, Abu Bakar lebih utama. Kemudian setelah Umar, yang paling utama dari sahabat adalah Utsman radhiyallahu anhu. Utsman gelarnya adalah Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Karena beliau menikah dengan kedua putri Rasulullah SAW, bukan menikahi dua-duanya langsung, Pak, ya. Karena itu diharamkan. Jadi menikah dengan putrinya Rasulullah yang pertama, kemudian akhirnya meninggal istrinya. Kemudian Rasulullah menikahkan Utsman dengan putri beliau yang kedua. Meninggal lagi begitu. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau seandainya saya punya putri lagi yang ketiga, niscaya saya akan menikahkanmu dengannya. Tapi tidak ada lagi. Utsman ini sangat kaya, tapi dermawan. Sifat lainnya adalah pemalu dan lembut serta pemaaf. Kemudian yang paling utama setelah Utsman adalah Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib
Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya Rasulullah sekaligus menantunya, karena Ali dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya putri beliau yang bernama Fatimah. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Ali itu mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Jadi Ali masih hidup sudah mendapatkan kabar berita seperti itu. Dan para sahabat banyak yang berpendapat bahwasanya Utsman itu lebih utama daripada Ali. Jadi keutamaan antara Utsman dan Ali itu ada perselisihan ringan di kalangan para sahabat. Sebagian berpendapat Ali lebih utama, sebagian berpendapat Utsman lebih utama. Tapi akhirnya mereka bersepakat Utsman lebih utama. Ketika banyak para sahabat berpendapat bahwasanya umat yang terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan pendapat itu sampai ke Rasulullah tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan Rasulullah menyetujuinya. Berarti itu benar gitu ya. Itu termasuk hadis takrir namanya, ya, atau ikrar, ketetapan atau persetujuan Rasulullah, ketetapan, keputusan atau persetujuan Rasulullah. Rasulullah tidak mengingkari, berarti menyetujui, berarti itu benar. Kalau pendapat itu salah, tentu Rasulullah langsung mengingkarinya dan meluruskannya. Dan dalam urutan khalifah juga demikian. Abu Bakar yang pertama, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah karena apa? Karena banyak tanda-tanda kuat menunjukkan Abu Bakar ini memang pantas menjadi khalifah. Di antaranya keutamaan-keutamaannya yang mengalahkan yang lain. Kemudian terawal masuk Islam. Kemudian Rasulullah menyuruhnya menjadi imam, menggantikan beliau ketika beliau tidak bisa menjadi imam. Kalau Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Abu Bakar menunjuk. Nah, kalau setelah meninggal nanti pengganti saya adalah Umar. Setelah Umar meninggal, yang dipilih adalah Utsman. Utsman itu menjadi khalifah, dipilih oleh Al-Syura. 6 orang. 6 orang itu semuanya dijamin masuk surga. Ada Utsman, ada Ali, ada Az-Zubair, ada Thalhah. 6 orang. Mereka semuanya memilih Utsman. Begitu juga Ali dipilih oleh Ahlus Syura. Kesepakatan Ahlus Syura yang dipilih oleh 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang disebutkan namanya 10. Semuanya milih Ali. Berikutnya wa haula'il khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz. Mereka adalah para khalifah rasyid yang terbimbing, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka,
hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Fa kana akhiruha khilafatu Ali radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafah sepeninggalku itu berjumlah 30 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Akhir kekhilafahan adalah Ali radhiyallahu anhu. Jadi keempat sahabat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah khulafaur rasyidin namanya. Yang mereka mendapatkan petunjuk dalam amal dan ilmu. Ilmunya benar, ilmunya dalam dan diamalkan. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Karena sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafaur rasyidin yang 4 ini sama. Addu 'alaiha, gigitlah sunnah itu. Padahal sunnahnya ada berapa? Tuntunan Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali 5. Tapi dikatakan oleh Rasulullah, gigitlah ia pakai 1. Ini menunjukkan sunnah Nabi dan para sahabat yang 4 ini tidak bertentangan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kekhilafahan sepeninggalku itu berjumlah 30 tahun dan diakhiri kekhilafahannya oleh Ali. Dan ternyata setelah kita hitung masa kekhilafahan 4 khulafaur rasyidin ini sesuai dengan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kekhilafahan atau kepemimpinan, maksudnya kekhilafahan setelah sepeninggal beliau itu kekhilafahan yang di atas minhaj nubuwah, di atas metode kenabian yang betul-betul sempurna sesuai petunjuk Nabi sempurna. Itu berjumlah 30 tahun itu. Nah, maka setelah kekhilafahan 4 ini, walaupun ada khalifah itu bukan khalifah ar-rasyidin. Jadi kekhilafahan sepeninggalku maksudnya kekhilafahan yang ar-rasyidin, al-mahdiyin, 30 tahun. Abu Bakar memimpin selama 2 tahun 3 bulan. Umar memimpin selama 10 tahun lebih 6 bulan. Utsman 12 tahun. Sedangkan Ali 4 tahun 9 bulan. Kalau di total jumlah kekhilafahan mereka itu 29 6 bulan. 29 tahun 6 bulan, lebih 6 bulan. Setelah Ali meninggal, dibaiatlah Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib yang pertama. Kekhalifahan Ali, kekhalifahannya Hasan ini selama 6 bulan. Berarti totalnya pas 30 tahun. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan Hasan ini termasuk khulafaur rasyidin, Pak. Jadi khulafaur rasyidin ada 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan. Tapi ulama yang lain berpendapat Hasan tidak masuk. Khulafaur rasyidin ada 4 saja. Karena tadi ada perkataan bahwasanya akhir kekhilafan itu Ali. Tapi bagaimanapun Hasan juga memiliki keistimewaan yang luar biasa.
Hasan dan Husain adalah cucu Nabi SAW yang keutamaannya juga luar biasa. Keduanya ini adalah pemimpin penghuni surga dari kalangan pemuda. Pemimpinnya Pak, dari kalangan pemuda. Hasan menjadi khalifah selama 6 bulan, lalu menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah. Sedikit lagi ya. Wa nashhadu lil 'ashara bil jannah kama syahida lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Sa'ad fil jannah wa Sa'id fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah wa kullu man syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah syahidna lahu biha fa qali sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah wa qawlihi li Thabit bin Qais innahu min ahlil jannah. Kami bersaksi terhadap 10 orang yang dijamin masuk surga seperti yang disaksikan oleh Nabi SAW kepada mereka, yang mana beliau bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani. Setiap orang yang dipersaksikan oleh Nabi masuk surga, maka kami juga mempersaksikan seperti yang beliau sabdakan. Hasan dan Husain adalah 2 pemimpin pemuda penduduk surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Juga sabda beliau kepada Thabit bin Qais bahwasanya ia termasuk penduduk surga. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin, memvonis atau menetapkan masuk surga dan neraka itu ada 2. Menetapkan masuk surga atau neraka yang sifatnya umum, yang kedua sifatnya khusus. Yang umum itu terkait dengan keadaan atau sifat, maka ini boleh. Misalnya kita mengatakan setiap orang yang beriman masuk surga, orang yang beriman dan beramal saleh masuk surga, orang yang bertakwa masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah penghuni surga, mereka kekal. Allah berfirman tentang surga, wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Tentang neraka, Allah Subhanahu wa taala firman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maka kita katakan secara umum boleh orang yang beriman masuk surga, orang yang kafir masuk neraka, orang yang musyrik masuk neraka. Yang kedua, memvonis atau menetapkan masuk surga atau neraka secara khusus. Maka ini tidak boleh kecuali harus adanya dalil, harus dengan dalil yang menunjukkan orang tersebut masuk surga atau masuk neraka. Maksudnya menetapkan individu tertentu, perorangan tertentu masuk surga atau masuk neraka, itu tidak boleh kecuali harus dengan dalil. Jadi kalau kita mengatakan si fulan ini masuk surga, ini orang ini soleh sekali, orang ini orang ini jahat sekali, ini pasti masuk neraka, orang ini berbuat kesyirikan masuk neraka,
Tidak boleh kecuali adanya dalil yang menunjukkan dia masuk neraka atau masuk surga. Bapak ini tidak boleh memvonis, Pak, ya. Tapi kalau ada dalil boleh. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Hasan Hussein masuk surga, Thabit bin Qais masuk surga, Abu Lahab masuk neraka, istrinya Abu Lahab masuk neraka, Fir'aun masuk neraka, Qarun masuk neraka. Nah, itu adalah dalil-dalil yang menentukan dan menetapkan orang-orang itu masuk neraka. Tapi kalau tidak ada dalil tidak boleh, Pak. Kita menetapkan dengan pikiran kita. Karena kita tidak tahu isi hati orang tersebut. Selama hidup berbuat kufur, terus sakit, barangkali sebelum meninggal masuk Islam, Allah alam, kita tidak tahu. Orang yang taat, beriman taat, akhir hayatnya tidak tahu. Nah, demikian. Alhamdulillah, kajian sampai sini dulu, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.